Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiem semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah seru romantis tentang seorang menantu baik hati yang berupaya keras membahagiakan mertuanya dengan caranya yang unik dan sedikit berbahaya. Dan hal itu juga terjadi semalaman, bisa berkali-kali. Wah, kok bisa gitu, mah? Ya, anu itunya apanya gitulah pokoknya. Nah, penasaran kan? Mari simak video ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Tetapi, ketika menantuku sudah akan benar-benar memberikannya, aku mencoba mencari tahu akan keseriusannya dengan berkata, "Ibu ini sudah tua, Mas, dan ibu sudah jelek." Ucapku mengingatkan, tetapi aku tidak sedikit pun mencoba mencegah semua ulahnya itu. "Bu, kalau boleh jujur, sebenarnya sudah lama saya menantikan saat-saat seperti ini sama ibu," sahutnya dalam bisikan. "Benarkah, Mas?" ujarku. "Iya, Bu. Jadi izinkan saya malam ini ya, Bu. Please." Pernikahanku dengan suamiku yang telah berusia puluhan tahun tergolong bahagia dan memberi banyak kenangan. Tetapi tidak sejak 6 bulan lalu, tepatnya setelah suamiku, Mas Bram, yang berusia 50 tahun. Mas Bram terkena suatu penyakit yang akhirnya membuatnya tidak bisa lagi menjalankan kewajiban malamnya untukku. Sejak itulah suamiku menjadi sangat murung dan kehilangan semangat hidup. Bahkan dia memutuskan keluar dari tempatnya bekerja. Kuakui, dengan hilangnya kemampuannya itu, aku menjadi kehilangan sebagian kebahagiaanku ketika malam telah tiba. Tetapi karena sudah sekian lamanya kami bersama, aku tak mau menyakitinya. Aku anggap saja kalau itu bukanlah satu masalah bagi kehidupan kami berdua. Bahkan kerap aku berusaha untuk meyakinkan padanya bahwa aku tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi suamiku yang kehilangan kemampuannya itu menjadikannya hilang rasa percaya diri. Setiap hari, dia lebih banyak murung dan berbaring di tempat tidur saja. Untunglah ada menantuku yang memutuskan tinggal bersama kami setelah menikah dengan putriku. Sehingga dengan adanya menantuku, itulah pada akhirnya apa yang tidak aku dapatkan dari suamiku itu masih aku dapatkan, meskipun dari menantuku sendiri itu yang ternyata jauh lebih bisa membahagiakanku. Jadi, ikuti kisahku ini terus sampai selesai, biar tahu bagaimana hebatnya menantuku yang tentunya jauh lebih muda dari suamiku itu, dan tentunya lebih bisa berulang kali. Sebenarnya, aku tidak pernah menyerah. Ketika malam hari, aku sering kali berusaha membuat suamiku itu semangat bangun, tetapi malangnya suamiku sama sekali tidak mempunyai semangat untuk sembuh. Bahkan suamiku itu malah selalu menyuruhku untuk mencari penggantinya, karena menurutnya dia sudah tidak bisa memberikannya untukku. Sehingga aku sebagai wanita yang baru berusia 45 tahun, tentunya masih sangat membutuhkan kebahagiaan batin itu. Akibatnya, aku sering merasa pusing kalau sudah timbul semangat keinginanku yang satu itu. Bahkan seringkali melintas di pikiranku untuk merayu menantuku. Apalagi setelah menantuku itu ditinggal istrinya ke luar negeri karena menerima beasiswa. For your information saja, usia menantuku baru 25 tahun, dan oleh putriku atau istrinya itu, ia tidak boleh pergi dari rumahku selagi dia ke luar negeri. Jadi, harus tetap tinggal di rumahku. Pikiranku untuk mencoba keberuntunganku itu muncul setelah aku sempat memergokinya sedang olahraga kreatif 5 jari. Suatu hari, aku sedang berada di kamar mandi. Saat itu, aku sedikit lupa kalau sedang menanak nasi. Tiba-tiba, menantuku memberi makan burung di dekat dapur jadi berteriak. "Bau gosong apa nih, Bu? Nasi ya?" tanya menantuku saat itu karena dia tidak tahu kalau aku ada di kamar mandi. Aku yang mendengar teriakannya pun langsung lari keluar dari kamar mandi.
Karena terburu-buru aku pun hanya dengan pakai handuk. Dan dengan tergesa-gesa, aku segera mengangkat panci serta mematikan kompor, lalu memindahkan nasi ke magic jar agar nasi tidak berbau gosong semua. Sehingga saat itulah, tanpa sepengetahuanku, menantuku itu bisa melihat sebagian keindahan yang ada, yang selama ini belum pernah dilihatnya. Apalagi ketika aku membongkok. Dari waktu ke waktu, sikap suamiku bukannya membaik, tetapi semakin memburuk. Dia hanya keluar kamar saat makan atau mandi, dan selebihnya dihabiskan untuk tidur atau nonton TV yang juga tersedia di kamar. Sehingga tidak jarang kami berdua sering salah paham dan cekcok seperti yang terjadi malam itu. Kalau Bapak tetap seperti ini, biar nanti aku mencari di luar untuk menggantikanmu, ucapku dalam nada tinggi. Karena saat itu aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Mungkin hal itu dikarenakan keinginanku malam itu memang sudah cukup tinggi. Aku kan sudah sering minta kamu mencari yang lain. Aku tidak apa-apa kok, sahutnya dengan enteng. Mendengar itu, aku pun semakin kesal. Sambil keluar kamar, pintu aku tutup dengan kencang sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Untuk meredam emosi, aku ambil sebotol air dingin dan aku bawa ke halaman belakang rumah. Tempat yang paling aku senangi untuk melamun dan mengurangi rasa gundahku selama ini. Dan benar saja, setelah aku berada di halaman belakang itu, emosiku pun berangsur mulai reda setelah beberapa tegukan air dingin membasahi kerongkonganku. Sejenak anganku pun mengembara, memikirkan nasib pernikahanku yang sepertinya akan porak-poranda gara-gara sakit yang diderita suamiku. Pada saat aku semakin hanyut dalam pikiranku itu, tiba-tiba terdengar suara menantuku yang mengagetkanku. "Bertengkar lagi ya, Bu?" Lirih suara menantuku terdengar. Menantuku ternyata telah berdiri tidak jauh dari tempat aku duduk di kegelapan halaman belakang itu. "Mas Ngadimin, belum tidur kamu, Mas?" Ujarku sedikit tergagap. Perlahan menantuku pun melangkah semakin mendekat dan ikut duduk di sebelahku di kursi panjang itu. "Ibu benar-benar emosi karena Bapak itu lebih senang kalau Ibu cari orang lain di luar. Ibu pusing sekali, Mas," jawabku. "Iya, Bu, saya tahu. Saat ini pasti Ibu sangat pusing," sahut menantuku dengan lirih. Seperti mencoba untuk bisa memahami perasaanku di malam itu. Sesaat kami berdua hanya diam membisu. Aku dengan pikiranku yang kesal dengan ulah suamiku. Sedangkan menantuku entah menerawang kemana pikirannya saat itu. Sampai akhirnya menantuku berkata, "Kalau Ibu mau, saya punya usul." Tapi menantuku nampak ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. "Usul apa, Mas? Katakan saja, jangan ragu-ragu," ucapku seraya menatapnya penuh makna. "Begini, Bu, saya jujur kasihan sama Ibu. Biarlah malam ini saya yang bantu biar pusingnya hilang. Bagaimana?" ucap menantuku dengan lirih. Sungguh aku sangat senang dengan tawaran menantuku saat itu, karena daripada pusingku tidak sembuh-sembuh. Ini kan dia yang menawarkan diri untuk membantuku. Pasti akan lebih asyik, pikirku. Terus kapan itu, Mas? Saat ini kepala Ibu sangat pusing, Mas, ujarku menanyakan kepastiannya. "Sekarang juga boleh, Bu," sahutnya dengan tersenyum. Tanpa berkata-kata lagi, menantuku pun lebih mendekat dan dengan penuh kasih sayang langsung memulainya. Dan tentunya, aku pun menyambutnya dengan sukacita. Semakin lama, aku pun semakin mengawang-awang akibat ulah dari menantuku itu. Sampai akhirnya, menantuku mau menyempurnakannya di kursi panjang, tempat kami duduk saat itu. Tapi aku tolak dengan alasan kurang leluasa dan tempatnya kurang nyaman. Akhirnya, kami berdua sepakat melanjutkan pekerjaannya di kamar tamu. Tetapi sebelumnya, menantuku memintaku untuk lebih dulu mengecek
apakah suamiku sudah tidur pulas apa belum. Katanya dia gak enak kalau sampai ketahuan oleh suamiku. Ternyata nasib baik memang ada untukku, karena ternyata suamiku sudah tidur pulas menengkur. Sehingga dengan terburu-buru, aku langsung menyusul menantuku ke kamar tamu. "Ayolah Bu, biar pusingnya hilang," katanya mau saya bantu. Ucap menantuku seraya menarik tanganku. Selanjutnya, menantuku pun mulai melanjutkan pekerjaan apa itu yang anu sempat tertunda barusan itu. Sungguh tidak aku sangka kalau ternyata menantuku mempunyai banyak cara dalam hal itu yang benar-benar profesional dan menimbulkan kesenangan yang luar biasa. Tetapi ketika menantuku sudah akan benar-benar memberikannya, aku mencoba mencari tahu akan keseriusannya dengan berkata, "Ibu ini sudah tua Mas, dan ibu sudah jelek." Ucapku mengingatkan, tetapi aku tidak sedikit pun mencoba mencegah semua ulahnya itu. "Bu, kalau boleh, jujur sebenarnya sudah lama saya menantikan saat-saat seperti ini sama ibu," sahutnya dalam bisikan. "Benarkah Mas?" sahutku. "Iya Bu, jadi izinkan saya malam ini ya Bu, please," ucapku seraya kucubit pelan hidungnya. Setelah mendapatkan izin yang seperti itu, menantuku pun langsung mendorongnya perlahan. Sehingga pada saat itulah, secara perlahan, sukmaku pun terbang tinggi entah kemana. Malam itu, akhirnya kami berdua sama-sama meluapkan emosi yang telah cukup lama terpendam. "Gimana Bu? Seru kan?" tanya menantuku. Iya Mas, seru sekali. Ibu baru kali ini mendapatkan yang seperti ini Mas, sahutku lirih untuk membuatnya semakin bersemangat. Sungguh, tata cara kerja kreatif yang dilakukan oleh menantuku itu membuatku semakin lupa daratan. Untung pintu kamar dan suamiku telah tidur pulas. Hingga akhirnya, setelah berpuluh-puluh menit kemudian, menantuku semakin bersemangat dan berucap, "Sungguh nyaman sekali Bu." "Iya Mas, ayo kita sama-sama saja Mas," sahutku lirih seraya menyambut semua yang ada. Hingga kami berdua pun secara hampir berbarengan mendarat juga pada tujuan malam itu. Sejenak kami berdua pun istirahat. Pada saat aku sudah berdiri dan bermaksud keluar kamar, itu dengan cepat menantuku mencegahnya. "Bu, jangan pergi tinggalkan saya." "Iya Mas, Ibu hanya ke kamar mandi sebentar kok," sahutku sambil mencubit tangannya. Setelah aku selesai dari kamar mandi dan kembali masuk kamar itu. Tidak seperti di bagian pertama tadi, di mana aku masih agak canggung. Di bagian kedua, aku bisa jauh lebih santai. Tanpa menunggu terlalu lama, kami berdua pun langsung saja mengulangi pekerjaan kreatif yang indah itu. Aku ingin agar malam itu menantuku benar-benar bahagia dengan semua ini. Hingga nantinya aku tidak perlu pusing lagi walaupun suamiku tetap seperti itu. Sampai akhirnya pertahananku dan menantuku kembali, runtuh kembali, kami berdua berhasil menemukan kreativitas tanpa batas itu. Malam itu kami berdua benar-benar telah melupakan segalanya, sehingga tanpa takut akan ketahuan, suamiku kami berdua masih mengulangnya beberapa kali, kalau dihitung sih kira-kira sampai 8 kali. Dan karena kecapekan akhirnya kami berdua pulas tertidur. Sejak malam itulah aku dengan menantuku pun semakin saling mencintai dan saling membutuhkan. Karena di satu sisi suamiku yang seperti itu, di satu sisi lagi istri menantuku alias putri kandungku juga yang agak lama berada di luar negeri. Bahkan kami berdua sama-sama ingin agar apa yang terjadi itu jangan sampai pernah berakhir. Sehingga setelah istrinya kembali dari luar negeri pun, apa yang terjadi itu pun terus berulang tentunya dengan cara sembunyi-sembunyi. Tamat. Pesan moral yang bisa ditarik dari cerita ini adalah tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan baik dalam pernikahan maupun dalam keluarga. Perasaan kesepian, kecewa, atau ketidakpuasan yang tidak dibicarakan dapat mengarah pada masalah yang lebih besar.
Selain itu, cerita ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan emosional dan fisik yang berbeda dan penting untuk menyikapi hal tersebut dengan pengertian dan saling menghormati meski dalam kondisi yang sulit. Namun, cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan prinsip dan nilai-nilai dalam kehidupan keluarga seperti kesetiaan, kejujuran, dan rasa saling menghargai. Menghadapi masalah dengan cara yang tidak etis atau melanggar batasan moral bisa membawa dampak negatif jangka panjang. Untuk pesan moral yang lebih positif, kita bisa mengatakan bahwa setiap hubungan baik dengan pasangan maupun dengan keluarga harus dibangun atas dasar saling pengertian, kejujuran, dan komunikasi yang baik. Menghadapi tantangan bersama adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan selalu penting untuk menghormati nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berkeluarga. Semoga pesan ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.